Seorang pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap warga. Pelaku yang merupakan seorang kakek berusia 60 tahun sempat menjadi bulan-bulanan warga. Dalam video amatir, salah satu dari dua pelaku curanmor di Jalan Sersan Sandi, Lorong Mawar, Kelurahan Talang Aman, Kebuding, Palembang, babak belur dihakimi warga yang emosi. Warga semakin emosi karena pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam mereka. Pelaku yang babak belur akhirnya berhasil diamankan petugas dan dibawa ke Mapolsek Kemuning, Palembang. Yang bawa motor siapa? Teman kita ya? Iya, Pak. Jadi motor korban dibawa kabur teman kita? Iya, Pak. Terus posisi kita ketangkap? Posisi aku di belakang motor yang dibawa itu, Pak. Bawa motor kita sendiri? Iya. Terus langsung dihakimi warga? Iya, Pak. Pisau disimpan di mana, Kakak? Di pinggang, Pak. Taruh di pinggang? Iya. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan pisau dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara sepeda motor milik korban berhasil dibawa satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Operasi justisi penerapan protokol kesehatan di Pulau Gadung, Jakarta Timur diwarnai adu mulut antara petugas dan pemilik kedai kopi. Sementara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas menutup kafe yang melanggar aturan jam operasional. TV, tapi ngomong nggak baik. Ya lu yang masuknya tadi kayak gitu. Bukan rame-rame. Ya udah, ID lu mana? Nama lu siapa? Ya udah, ID lu mana? Nama lu siapa? Udah bang. Enggak, ID lu siapa? Tak terima tempat usahanya didatangi petugas justisi penerapan protokol kesehatan. Pemilik kedai kopi terlibat adu mulut dengan petugas. Petugas merazia kedai kopi karena mendapat laporan dari warga terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan. Meski sempat diwarnai protes, pemilik kedai dan pengunjung tak bisa berkutik saat petugas meminta mereka menjalani rapid test. Hasilnya, tidak ada pengunjung dan pemilik kedai kopi yang reaktif COVID-19. Ya, ini ada wartawan, di syuting ya, diberitakan, inilah berita. Sementara petugas gabungan mendatangi tempat hiburan malam di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat hiburan malam ini kedapatan melanggar batas jam operasional. Jam berapa? Sampai ke Gubernur. Jam 21. Sekarang jam berapa? Jam 11, Pak. Iya, udah melanggar kan? Betul. Ya sudah, kalau udah melanggar tahu. Udah. Gak usah banyak bicara. Boleh. Ya. Kok minta surat perintah apaan? Dibawa aja kalau berpores sini. Bukan anggota ini, Pak. Tak terima tempat usahanya dirazia, pengelola tempat hiburan malam sempat berusaha menghalangi petugas. Akibatnya, pengelola dan tenaga keamanan tempat hiburan diamankan petugas. Dan memang tadi ada sedikit miss dari pihak pengelola yang sedikit mengeluarkan kata-kata gerombolan. Kami dari pihak Tiga Pilar langsung mengklarifikasi dan mengingatkan dari pengelola, oknum pengelola dari Beer Garden. Petugas lantas meminta para pengunjung menjalani rapid test. Sementara karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM, tempat hiburan malam ini ditutup 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik long weekend Tahun Baru Imlek 2021 diprediksi terjadi hari ini. Bandara dan stasiun mulai dipadati penumpang. Suasana area kedatangan dan check-in keberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terlihat ramai. Data Office in Charge pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada sekitar 525 pergerakan pesawat pada hari ini dengan jumlah penumpang sekitar 45.000 orang. Pihak Angkasa Pura II memprediksi akan ada peningkatan penumpang arus balik libur Imlek hingga malam nanti dikarenakan besok masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas. Sedangkan di stasiun Pasar Senen, Jakarta, diperkirakan pemudik yang akan tiba pada hari ini ada sekitar 3.000 penumpang dengan 8 perjalanan kereta api di stasiun Senen. Mereka datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Angka ini terbilang normal dibanding akhir pekan biasanya selama masa pandemi COVID-19. Sementara itu ada 7 jadwal pemberangkatan kereta api pada hari ini dengan jumlah penumpang sekitar 1.900 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada juga Fandi, ini nampaknya memang berbeda ya perayaan Imlek tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun ini karena memang cukup sepi. Namun pemirsa juga harus waspada, beberapa titik keramaian seperti di stasiun, bandara, dan titik-titik wisata lainnya. Betul, dan lengkapnya kita sapa rekan-rekan kami, ada Nadia Raisa di kilometer 52 Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat, dan juga ada rekan Disa Amora di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita ke Nadia terlebih dulu di kilometer 52 Tol Cikampek. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Sepertinya cukup lengang. Nadia, silakan. Fandi dan juga Lovi, hingga saat ini arus balik libur panjang Imlek di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 52 Karawang Timur terpantau lancar, yaitu untuk kendaraan dari arah Dawan dan juga Padalarang yang menuju ke Jakarta. Oleh karena itu tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara menurut informasi yang kami dapatkan, jika nantinya terjadi kepadatan, maka akan diberlakukan kontraflow. Sementara itu untuk mengantisipasi jika nanti terjadi kepadatan, pihak Jasa Marga pun menutup rest area atau tempat istirahat di kilometer 52. Seperti yang bisa dilihat di sini juga sudah diberi pembatas agar kendaraan tidak dapat memasuki area tempat istirahat kilometer 52 ini, dan juga diberi keterangan bahwa penutupan sementara ini dilakukan dari hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun di luar jadwal tersebut akan dilakukan buka dan juga tutup secara situasional. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik libur panjang Imlek di stasiun Pasar Senen, kita sudah tergabung dengan rekan Disa Amora. Ya, silahkan Disa. Terima kasih Nadia Raisa, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa. Sejak kami tiba di stasiun Pasar Senen pukul 9 pagi tadi, baru ada kedatangan dari satu kereta dari tujuan Surabaya. Dan dari pantauan kami, memang penumpang yang keluar ini tidak begitu banyak seperti masa-masa sebelum masa pandemi. Dan tercatat hari ini ada sekitar 2.946 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen dari sekitar 8 perjalanan kereta api. Dan untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana arus balik libur panjang Tahun Baru Imlek 2021, saya sudah bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Korenisa. Selamat siang Bu Eva. Oke, Bu Eva, bagaimana dengan arus balik libur panjang Tahun Baru Imlek ini? Ya, kalau kita melihat secara rata-rata normal ya, karena memang jumlah kereta yang diberangkatkan juga tetap sama untuk di masa pandemi ini ya. Jadi kalau kita bandingkan untuk momen libur keagamaan Imlek ini hampir sama dengan jumlah di libur akhir pekan pada masa Imlek. Rata-rata perjalanan KA itu sekitar 16 sampai dengan 20 KA, dan jumlah ini jauh berkurang ya jika kita bandingkan dengan tahun lalu di libur keagamaan Imlek sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu bisa berjalan sampai dengan lebih dari 71 KA. Nah, untuk saat ini karena kondisi pandemi dilakukan penyesuaian perjalanan KA, salah satunya untuk pencegahan dari penyebaran COVID ya. Nah, ini menjadi sekitar 16 sampai dengan 20 KA. Nah, sehingga yang perlu dilakukan juga salah satunya terkait COVID-19 ini, kami juga melakukan sejumlah persyaratan-persyaratan, mengimplementasikan persyaratan yang berdasarkan dari surat edaran Kemenhub ya. Semasa di libur panjang Imlek ini, masyarakat harus membawa surat kesehatan yang diambil, yang dilakukan pengambilan sampelnya itu dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, seperti itu. Dan kemudian juga untuk masyarakat yang membawa anak di usia di atas 5 tahun, ini juga sudah harus membawa berkas kesehatannya. Tapi harus diingat juga, meskipun sudah memiliki berkas kesehatan dengan hasil negatif, pada saat dia akan berangkat dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, memiliki suhu tubuh yang tidak normal atau di atas 37,3, ini tetap tidak akan diperkenankan kesehatan negatif yang harus dilampirkan, tapi juga penumpang harus memastikan mereka dalam kondisi sehat pada saat akan melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Hari Kamis dan juga hari Minggu, di hari apakah yang memang terjadi peningkatan penumpang? Ya.
Baik, itulah tadi laporan dari rekan-rekan kami di kawasan Cikampek dan di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, manfaatkan kelengahan petugas seorang WNA asal Rusia yang masuk daftar buronan Interpol kabur dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Kabur bersama teman perempuannya. Detik-detik kaburnya buron Interpol terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik kaburnya Andrei Kovalenko, WNA Rusia yang masuk daftar buronan Interpol dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Ia berhasil kabur saat merampungkan proses administrasi pemindahan ke rumah detensi imigrasi Denpasar. Buronan ini kabur diduga dibantu istrinya, Ekaterina Trubkina, yang saat itu tengah menjenguknya. Pada waktu proses penyerahan tersebut tentunya akan perlu proses administrasi, perekaman sidik jari dan foto. Yang bersangkutan dikunjungi oleh istrinya, namanya Ekaterina Trubkina, meminta waktu untuk bertemu dan membelikan makanan. Ketika menunggu membeli makanan tersebut, ya kan, dan petugas melakukan pemeriksaan, dia berdiri, menyelinap, terus melarikan diri ke kantor imigrasi, keluar kantor imigrasi. Buronan Interpol ini sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas 2A Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali karena kasus narkoba. Setelah masa hukuman berakhir, ia diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk selanjutnya akan dideportasi. Saat ini pelaku tengah diburu petugas gabungan imigrasi dan kepolisian. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.